Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullah azza wa jal bi ni'matihi la tuhsuha. Akhwatal iman jama'al hujjah yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, yang telah memberikan kita kenikmatan hidayah, hingga membuat semua aktivitas kita bila mana berlandaskan iman, maka aktivitas itu akan berbuah pahala yang pertama. Dan yang kedua, tentunya aktivitas itu akan membuat orang yang melakukan itu merasa nyaman. Kita tentunya melakukan aktivitas apapun dengan iman itu lebih nikmat. Seperti ketika kita mendengarkan ta'lim, bukan sekedar hanya ingin mendengarkan saja, tetapi ingin mendapatkan limpahan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran dengan iman, maka membacanya juga akan merasakan halawah atau manisnya, nikmatnya membaca Al-Quran. Ketika kita bermunajat di sepertiga malam, salat, dan segala macam aktivitas yang kita lakukan berdasarkan iman, maka akan kita rasakan kenikmatan rohaniyah kita. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya pada kesempatan ini kita masih membahas kajian kitab Minhajul Qasidin, yang mana pada hari ini kita akan membahas bab tentang zikir dan doa. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalaulah kita bertanya dalam kehidupan ini, apakah kebutuhan primer kita? Pasti banyak orang mengatakan bahwasanya kebutuhan primer kita adalah makan kita, tempat tinggal kita, pakaian kita. Tapi kita lupa bahwasanya ada kebutuhan primer yang lebih penting dari semua itu, yaitu bagaimana ketika seorang hamba terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebutnya dalam zikrullah, dalam zikirnya, dengan lisannya, dengan hatinya, mengagungkan Allah. Karena makna zikir, tentunya kita tahu bahwasanya makna zikrullah ada dua. Bahwasanya zikr itu menyebut. Kemudian zikr juga adalah mengingat. Ada orang-orang yang menyebut, dia berzikir, tetapi dia tidak mengingat. Ini tentu kurang sempurna. Masih memungkinkan adalah ketika kita tidak mampu berzikir dengan lisan kita karena kesibukan kita, misalkan aktivitas kita di kantor, pekerjaan kita banyak, mungkin kita tidak mampu melafalkan zikrullah, zikir mengingat Allah dengan lisan kita, tetapi kita ingat, menyebutnya dalam hati. Ini luar biasa. Karena zikir yang sempurna adalah bagaimana kita melafalkannya. Ketika kita bertasbih, bertahmid, kita mengagungkan Allah, bukan sekedar berzikir saja, tetapi mengingat kemudian mengagungkan asma Allah. Maka inilah ikhwatul iman yang membuat hati kita tenang, yang membuat perjalanan kita, hidup kita mudah, adalah bagaimana seorang hamba itu mampu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Tentunya kita tahu bahwasanya kapankah zikir ini bisa kita laksanakan? Zikrullah, mengingat Allah bukan sekedar di tempat-tempat ibadah ikhwatal iman, bukan sekedar waktu kita duduk di ta'lim, bukan sekedar waktu kita pergi ke masjid. Ada orang-orang yang pergi ke masjid berzikir kepada Allah, zikran katsira, banyak sekali berzikir menyebut asma Allah, tetapi ketika keluar masjid lupa.
hingga melalaikan kedekatan dengan Allah dan akhirnya berbuat maksiat, naudzubillah. Maka disampaikan bahwasanya surah Al-Imran ayat 191, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bahwasanya zikir adalah dimanapun dan kapanpun kita mampu berzikir. Ketika kita berada di dalam kendaraan, kita mampu berzikir, bahkan mungkin ibu-ibu ketika masak, ibu menggoreng tahu, ibu memasak, memotong sayuran, berzikir kepada Allah. Qiyama wa qu'uda, seorang satpam berdiri untuk menjaga, dia berdiri dengan berzikir. Wa qu'udan, mungkin waktu kita duduk di hadapan kita pekerjaan, di situ kita sibuk dengan pekerjaan kita di depan laptop, berzikir kepada Allah. Bahkan junubihim, ketika dalam keadaan kita terbaring sakit, ketika kita tidak mampu beraktivitas sempurna dalam ibadah-ibadah karena kita waktu rehat, waktu istirahat, kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya zikir dan doa itu adalah sesuatu yang tentunya sangatlah penting bagi seorang mukmin. Karena kita meyakini bahwasanya kita itu fakir, kita itu lemah, dhaif. Kita butuh tautan kepada sesuatu yang zat yang maha kuat, yang tidak mungkin melupakan kita, yang tidak rapuh, yaitu Allah Azza wa Jal. Kuatnya seorang hamba dalam menjalani kehidupan dengan berbagai masalah, ikhwatal iman, terlihat bagaimana kuatnya mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Kalaulah kita mengingat dari ayat yang disampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwasanya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kalau kita meminta kepada sesama, kita meminta kepada teman, kita minta kepada saudara, dan terus meminta, mungkin itu adalah sesuatu yang tercela. Kalau kita meminta bantuan bukan sekali dua kali, tapi sering sekali, maka yang kita minta pun akan merasa bosan. Tetapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan man lam yas'alillah yaghdab alaihi, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, justru Allah marah. Bayangkan, kita betul-betul bersyukur bahwasanya kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan hidayah mengenal Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha rahmanur rahim, pengasih. Bagaimana kita melihat itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala justru senang ketika hambanya itu meminta, tolak doa dengan permohonan, kemudian berzikir kepada Allah. Maka disampaikan di sini bahwasanya aku kabulkan. Bagaimana bila mana seorang hamba bermunajat memohon pada Allah, maka Allah menyampaikan bahwasanya niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Dan kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini adalah ancaman. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Bagaimana ancaman ini disebutkan bagi orang-orang yang sombong? Bukankah kita akan menyadari bahwasanya diri kita ini sombong ketika kita bahkan tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tahu bahwasanya kita lemah, kita tahu bahwasanya segala kebutuhan dalam dunia ini kuatnya kita adalah dengan kuatnya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan lemah bila mana jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana banyak orang yang sombong, yang merasa dia mampu menjalani kehidupannya sendiri, lalai beribadah kepada Allah, tidak pernah berzikir, tidak pernah berdoa. Sedangkan kita tahu bahwasanya kalaulah kita berdoa,
bermunajat, dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bukankah Allah la yukhliful mi'ad? Allah tidak mungkin mengingkari janji-janjinya. Kalau kita mungkin saat ini dekat dengan pilpres, banyak janji-janji yang ditebarkan, dan kita akan temukan juga banyak janji yang tidak ditepati. Itu manusia, itu pejabat, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana janji Allah ketika menyampaikan bahwasanya ud'uni, kalian berdoa kepadaku dengan kekhusyuan, tentunya dengan kebersihan hati, keikhlasan. Bahkan yang kita pakai juga kita jaga, pakaian kita, makanan kita dari yang halal, maka Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah yang sudah pasti akan dikabulkan, yang pasti akan kita tuai nantinya. Tidak dengan janji-janji orang-orang yang mungkin kita kenal dia seorang pejabat. Maka kalaulah kita sadari bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin mengingkari janji, maka kenapa kita malas untuk bermohon, untuk berdoa, kemudian kita melafalkan zikir yang banyak? Karena ikhwatul iman, doa itu adalah ibadah. Bahwasanya dikatakan asyraful ibadah ad-du'a. Dalam kitab ini disampaikan asyraful ibadah ad-du'a, ibadah yang paling utama adalah doa, di mana menunjukkan seorang hamba itu mengingat Allah itu dengan ibadah doanya. Fadhkuruni adzkurukum. Kalau misalkan kalian menyebutku, maka aku akan ingat kalian. Bayangkan ikhwatul iman, kalau kita sudah menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, Allah akan ingat dengan kita. Dan kalau sudah Allah ingat dengan kita, segala macam masalah yang besar pun akan terasa kecil. Apalagi yang kecil, kita akan merasakan itu bukan masalah. Masalah kesehatan kita, ketika kita ditimpa sakit, kita ingat dengan Allah, berzikir kepada Allah, memohon ma'unah kesembuhan, maka sakitnya pun akan terasa ringan. Bahkan saat kita dililit hutang yang banyak, untuk menenangkan hati kita, kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah untuk dikuatkan hati kita menghadapi masalah itu, berdoa kepada Allah supaya hutang-hutang kita dilunasi, maka perjalanan itu dalam menuai solusi, maka kita mendapatkan kemudahan. Kalaulah kita tahu bahwasanya ada ibadah-ibadah yang mana dilakukan seorang hamba itu justru ketika dia semakin banyak beribadah dengan zikrullah, dengan doa, akan membuat dia merasakan kekhusyuan pertama, kedua merasakan kelemahan yang luar biasa, bahwasanya tidaklah apapun daya upaya kita, sebetulnya itu tidak ada kuasa bagi kita, semuanya hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka ketika kita berdoa tadarru'an wa khufyah, kita betul-betul istidlal, merasakan hina diri kita, kita bermohon merasakan bahwasanya kita ini lemah. Itulah ibadah yang baik, yaitu di mana ibadah itu menjadikan kita semakin merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suksesnya ibadah adalah ketika seorang hamba merasakan dirinya semakin lemah, dirinya tidak ada apapun tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari kenikmatan-kenikmatan yang digulirkan kepada kita. Maka ibadah akan membuat orang itu semakin tawadhu. Kalau ada orang yang beribadah kemudian bertambah sombong, maka gagallah ibadahnya itu. Kenapa ikhwatal iman? Karena esensi dari ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang beribadah, nauzubillah, merasa sombong. Ketika malam mampu menunaikan qiyamul lail, pagi harinya dia merasakan sombong. Dia melihat orang lain terasa seperti orang yang hina gitu. Kamu tidak melakukan sholat malam, tadi malam aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ria, dia bangga, nauzubillah. Bahkan seorang ulama menyampaikan bahwasanya kalaulah seandainya aku tertidur di malam hari dan aku tidak mampu melakukan qiyamul lail, kemudian pagi harinya aku menyesal,
Pagi harinya aku menyesali bahwasanya tadi malam kenapa aku tidak mampu untuk qiyamul lail. Itu lebih aku sukai daripada aku ketika malam hari mampu menunaikan ibadah qiyamul lail, tetapi pada pagi harinya aku merasa sombong. Aku lebih menyukai bahwasanya diriku tertinggal qiyamul lail, pagi harinya aku menyesal. Iman, penyesalan itu adalah sinyal dari iman kita. Bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya ada kekuatan iman itu adalah bagaimana ketika kita menyesali perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Biasanya kita satu hari mampu menyelesaikan 1 juz membaca Al-Quran. Rupanya hari itu kita sibuk hingga tidak mampu menyentuh Al-Quran. Kita menyesal, ikhwatal iman. Suatu ketika kita mampu bersedekah, rupanya waswasus syaitan hingga kita tidak jadi sedekah. Kita menyesal. Maka penyesalan itu adalah bukti adanya iman dalam diri kita. Itulah yang disampaikan seorang ulama, bahwasanya janganlah sampai menjadikan ibadah itu membuat kita semakin sombong. Ibadah yang sukses adalah ibadah yang membuat pelakunya itu semakin tawadhu, semakin rendah diri di hadapan Allah, semakin rendah hati di hadapan manusia, bahwasanya dia bukanlah yang merasa dirinya paling baik, paling suci, paling benar, tetapi dia tetap melihat, bercermin banyak kekurangan yang terus digali, kemudian diperbaiki, dibenahi, dan berbagai macam cara untuk meningkatkan dirinya, ubudiyahnya, kualitas ibadahnya. Kemudian ikhwatul iman, bahwasanya kenapa kita harus berdoa dengan penuh kekhusyuan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf 55 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Bahwasanya berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri, dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Adab dalam berdoa, ikhwatal iman, itu dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang lantang. Kecuali mungkin kita dalam posisi khutbah Jumat, ketika kita berdoa maka kita membaca dengan suara yang lantang. Tapi ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu dengan suara yang lirih. Karena disampaikan di sini bahwasanya berdoalah kepadamu dengan rendah diri dan suara yang lembut, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan, ketika itu ada sahabat yang berdoa dengan suara lantang, hingga sahabat yang lainnya juga mengikuti, lebih lantang lagi suaranya, berdoa dengan suara keras. Maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika itu, beliau menyampaikan bahwasanya ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia, beliau menyampaikan kepada sahabatnya, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Innakum la tad'una asam wala ghaiba, sungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang mohon maaf tuli ataupun buta. Kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar. Kenapa dengan suara yang terlalu keras? Maka disampaikan bahwasanya kalian berdoa kepada zat yang selalu mendengar dan maha dekat, dan dia selalu bersama kalian. Maka berdoalah dengan suara yang lirih. Ikhwatul iman, ini menunjukkan bahwasanya terkadang kekhusyuan itu kita mampu rasakan dengan maksimal itu ketika memang suasananya itu syahdu dan sepi. Maka kenapa salah satu luar biasanya dari sholat malam itu adalah dimana kita bermunajat kepada Allah, merasakan kekhusyuan di keheningan malam. Kita berdoa dengan suara lirih, kita merasakan keajaiban dari terkabulnya doa-doa kita. Itu adalah dengan kita berdoa dengan penuh khudurul qalb, kehadiran hati kita ada ketika itu. Banyak orang yang berdoa, tetapi ketika dia melafalkan doanya, dia tidak konsentrasi dalam doanya, dia tidak berdoa dengan penuh kekhusyuan, maka dia juga tidak akan merasakan hal yang seharusnya dia raih,
yaitu keajaiban dari doa-doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika kita berdoa, kita harus meyakini bahwasannya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan pengharapan yang sebelumnya kita beribadah secara maksimal. Pengharapan di mana kita sebelumnya memohon kepada Allah atas kebaikan dan kebaikan amal ibadah kita untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disampaikan di surah Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat ini bahwasanya disampaikan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka falyastajibuli, apakah kita sudah betul-betul mengimani keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita berproses, ikhwatal iman. Ada orang-orang yang punya keyakinan yang belum sempurna, tetapi terlihat bahwasanya ketika orang itu menapaki keyakinan yang bagus, kemudian menapaki keyakinan selanjutnya, ketika dia kuatkan itu, maka akan timbul sifat yang luar biasa, yaitu selalu husnudzon terhadap takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian apapun yang menimpa dia, dia tetap berhusnudzon. Kalau dia mendapatkan musibah, dia tidak menyalahkan orang lain. Dia melihat pada dirinya sendiri, bermuhasabah, bermunajat, berdoa, merasakan bahwasanya Allah itu dekat. Allah itu dekat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membersamai kita dalam segala aktivitas kita. Kemudian, bagaimana ketika kita mampu menginginkan agar doa itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan saudara kita, teman-teman kita. Jangan sampai ada jiwa-jiwa anani yang mana kita tahu itu jiwa egois, berdoa untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya bahwasanya da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkil kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malak al-muwakkilu bihi amin walaka bimithal. Bahwasanya Rasulullah menyampaikan doa seorang muslim terhadap saudaranya, yang mana saudaranya itu tidak tahu kalau dia mendoakan. Tentu kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya tetangga, bahkan kita punya kenalan orang yang tidak terlalu akrab dengan kita. Ketika kita mendoakan kebaikan bagi mereka, dan mereka tidak perlu tahu, kita juga tidak perlu ngasih tahu. Kita doakan dengan kekhusyuan kebaikan mereka. Kita doakan rezekinya dimudahkan, kita doakan kelancaran dari segala urusannya. Ketika ada saudara kita yang sakit, atau bahkan ketika kita melewati seseorang yang ketika itu dalam keadaan susah, kita mungkin ketika itu main ke rumah sakit menjenguk orang, kemudian di situ ada orang yang terkapar sakit, kemudian kita doakan orang itu tanpa orang itu tahu kita doakan. Maka apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat akan mendoakan kita dengan mengatakan walaka bimithlik, engkau akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Artinya kita berdoa kepada dia kebaikan itu akan mantul lagi ke kita. Kita akan mendapatkan kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Maka jangan bosan untuk mendoakan orang-orang yang mungkin dia tidak butuh tahu bahwasanya kita peduli dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena keikhlasan itu memang terkadang tidak butuh untuk dilihat orang. Kita tidak butuh penilaian dari
perlu keringat kita yang keluar ketika bekerja. Ketika kita bekerja sudah maksimal, kemudian kita berharap penilaian orang, kebaikan dari orang yang memuji kita. Lelah ikhwatul iman. Orang yang seperti itu akan merasakan letih. Kenapa? Karena setiap aktivitas dia berharap bahwasanya orang melihat dia, memuji dia. Maka itulah bagaimana doa pun diajarkan untuk tidak egois, untuk mendoakan saudara-saudara kita, bahkan yang jauh di sana. Ada saudara-saudara muslim mukmin kita yang di negara lain yang mungkin dizalimi, yang terzalimi, kita mendoakan dari sini dengan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberikan kekuatan pada saudara-saudara kita. Itulah yang menumbuhkan empati kita, rasa peduli kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mati empatinya, ikhwatul iman. Kepedulian kita terhadap sesama itu hilang. Nauzubillah, empati kita hilang. Kita melihat ada orang yang harusnya dikasihani, kita tidak peduli sama sekali. Nauzubillah. Lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan, itu dilihat, kemudian itulah yang diwariskan kepada para sahabat, para tabi'in, ulama. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti ilmu, dia akan tahu bahwasanya bagaimana lembutnya hati ini akan mampu mengubah, bahkan bukan sekedar yang di rumah kita, mengubah orang-orang sekelilingnya. Karena apa? Karena dia ingin supaya hidupnya yang sekali itu mampu bermanfaat untuk orang-orang sekelilingnya, mampu dia memberikan kebaikan bagi orang-orang sekelilingnya. Paling tidak, kalaulah kita tidak mampu membantu dengan finansial karena keterbatasan kita, kalaulah kita tidak mampu membantu dengan tenaga karena mungkin jarak atau suatu halangan yang lainnya, kita mampu melafalkan bantuan kita dengan doa-doa kita. Kemudian ikhwatul iman, doa adalah bagian dari zikrullah. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa, itu adalah salah satu penyebab mudahnya terkabulnya doa. Dan zikir inilah salah satu yang membuat seseorang itu menjadi tenang. Bahkan disampaikan, Ibnu Qayyim menyampaikan, beliau mengibaratkan orang yang tidak berzikir itu seperti ikan, kama akhraja as-samak akhraja minal ma, seperti ikan yang keluar atau dikeluarkan dari air. Kita mampu membayangkan bagaimana kalau kita ambil ikan itu dari air. Yang pertama, pasti ikan itu akan terkapar. Dia akan bergerak ke sana dan ke sini, kemudian dia mati. Itu adalah proses di mana seseorang yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang mengingat Allah, jarang mengagungkan Allah, padahal dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kenikmatan, kesehatannya, nafas yang dia hirup, bahkan jantung kita berdetak juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menyadari bahwasanya jantung kita setiap detik berdetak itu atas izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menemukan kelalaian kita untuk bersyukur di mana kita jarang berzikir. Nauzubillah. Maka kalaulah ada seseorang yang dia mampu mengekspresikan imannya dengan banyak berzikir kepada Allah, akan terlihat ikhwatul iman dari wajahnya yang cerah. Berbeda dengan orang yang jarang berzikir. Karena Rasulullah SAW menyampaikan an Abi Burdah wa Nabi Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam matalul ladina yadhkuruna rabbah wal ladina la yadhkuruna rabbah matalul hayy wal mayyit. Nauzubillah. Bahwasanya beliau menyampaikan permisalan seseorang yang berzikir kepada Allah, kemudian ada orang yang tidak berzikir kepada Allah. Itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup dengan orang yang mati. Ada bahkan dikatakan bahwasanya jasad-jasad yang mungkin terlihat hidup dan berjalan, dia masih hidup, kita masih mengenalnya, dia masih punya ruh yang menempel, tapi seakan-akan dia adalah mayit. Artinya dia tidak pernah berzikir kepada Allah, diibaratkan seperti mayit. Kenapa?
Karena orang-orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mudah sekali untuk diseret oleh setan, untuk dihasut oleh setan. Talbisul iblis, yaitu iblis mampu mudah untuk menggelincirkan dia. Makanya kenapa kalau kita lihat sekarang ini banyak kriminalitas, membunuh orang dengan sebab-sebab yang ringan sekali, atau kemarahan yang meledak-ledak hanya sesuatu yang mungkin sepele. Itulah orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya bila kita tahu bahwasanya kemarahan itu saja, seperti yang Rasulullah sampaikan bahwasanya kalau kita marah, maka kita dari berdiri kemudian duduk, bahkan kita berbaring atau kita mengambil air wudhu. Tapi ketika kemarahan yang kita, hawa nafsu dari kemarahan itu kita ikuti, maka yang terjadi seperti kerusakan yang ada di sekitar kita. Ada orang yang berkelahi, ada orang yang menyakiti, bahkan membunuh, na'udzubillah, hanya perkara-perkara sepele. Atau di rumah tangga misalkan, ada suami yang marah-marah kepada istrinya hanya perkara sepele misalkan. Atau istri yang marah-marah kepada suaminya hanya perkara sepele. Lihatlah apakah naungan zikrullah itu ada di rumah-rumah kita. Kalaulah misalkan rumah kita adalah rumah yang dinaungi dengan keberkahan Al-Quran, di mana isi dari rumah itu sering membaca Al-Quran, mereka yang di rumah itu sering berzikir kepada Allah, maka akan merasakan ketentraman yang luar biasa. Disampaikan di surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bahwasanya hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ikhwatal iman, tentu kita tahu bahwasanya rutinitas apapun Rasulullah mengajarkan untuk kita berdoa, berzikir, sampai kita masuk ke kamar mandi, sampai kita melihat diri kita di cermin, kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Kita berdoa ketika bahkan kita keluar rumah, segala macam aktivitas. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya tautan hati kita selalu dekat dengan Allah, dan Allah akan bersamai perjalanan hidup kita, perjalanan aktivitas kita. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Bahwasanya dialah yang memberikan rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan. Sungguh bagi orang yang bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat pun akan memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang kelam hidupnya, arti kelam di sini kehidupannya sempit. Arti kelam di sini kehidupannya merasa penuh masalah. Kenapa? Tentu bagaimana seorang hamba itu mampu bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya kalau dia bahkan tidak pernah menyebut asma Allah, menyebut nama Allah. Sedangkan dalam kehidupan itu ketika ditanya tentang kebahagiaan, di mana letak kebahagiaan itu? Di manakah letak kebahagiaan itu? Maka dijawab bahwasanya kebahagiaan itu terletak bagi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang diberikan kepadanya. Ketika dia diuji dengan sakit, dia ridho. Ketika dia diuji dengan musibah, kehilangan orang yang dia sayangi, dia ridho. Maka itulah kebahagiaan yang akan membersamai orang-orang yang selalu ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ridho adalah ikhlas. Kemudian orang yang mampu ikhlas dan ridho dengan segala macam keadaan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia juga akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Karena esensi syukur itu adalah bagaimana seorang hamba itu mendapatkan kenikmatan di dalam dirinya, kemudian dia mampu menjadikan kenikmatan itu untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kesehatan. Kesehatan itu adalah nikmat. Maka dia jadikan tubuhnya yang sehat itu untuk beraktivitas. Yang mana aktivitas itu
dia tahu bahwasanya bagaimana aktivitas-aktivitas yang bisa menuai pahala. Dia melangkahkan kakinya ke majelis taklim. Ketika sholat 5 waktu dia selalu bergegas ke masjid. Bahkan sekedar waktu kosong saja, kalau ada orang yang buka YouTube kemudian dia melihat sesuatu yang lain yang mungkin tidak penting, dia memilih untuk mendengarkan kajian. Segala macam bentuk dia sadari bahwasanya ini kesehatan, maka Allah berikan kesehatan itu, maka dia gunakan kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan harta. Dengan harta itu dia menyadari bahwasanya itu adalah titipan. Maka dia perjuangkan hartanya untuk kebaikan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan. Bagi ikhwatul iman, bahwasanya orang yang mengetahui kehidupannya tentu akan berakhir suatu saat. Ajal tentu kita tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput kita, maka tentu dia akan ingin menjadi orang yang cerdas. Dan siapakah orang yang cerdas itu? Ya, orang cerdas adalah yang sering mampu mengingat kematian. Dan bagaimana kita mampu mengingat kematian bila kita tidak tahu bahwasanya siapakah yang meniupkan ruh kita ketika kita hidup di dunia? Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana ruh kita bisa tenang ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang-orang yang berharap bahwasanya kehidupannya itu nyaman, tentram, dengan tidak pernah berzikir, dengan lalai. Dia merasakan saya bahagia kok. Saya bahagia tanpa saya harus sholat, saya punya uang banyak. Ya, dia merasakan kebahagiaan yang fana. Dia merasakan kebahagiaan yang nisbi, yang itu bukan kebahagiaan sebetulnya. Suatu saat dia akan menyadari kehampaan hidupnya. Makanya kenapa ada orang-orang yang kita melihatnya mungkin aneh, kehidupannya lengkap, harta dia ada, rumah dia mungkin berapa banyak, mobil, kecukupan lebih dari cukup. Tetapi kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang bahkan mengakhiri kehidupannya di saat dia berada di puncak, di saat semua orang menginginkan kehidupan seperti dirinya. Wah, bagaimana saya melihat itu adalah orang yang kaya, orang yang terkenal, justru dia mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena hampanya jiwanya. Karena apa? Sakitnya dirinya. Jadi sakit itu kalau kita tahu bahwasanya bukan sekedar sakit yang kita ketahui, sakit yang mungkin diagnosa dokter. Sakit jiwa adalah sakit di mana seorang hamba jauh dari zikir kepada Allah. Itu adalah hamba tersebut akan mudah sekali gelisah, mudah sekali stres, kemudian dia juga akan merasa kehampaan dalam kehidupannya, dan nauzubillah, setan mudah sekali untuk menggiringnya. Bahkan nauzubillah, ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya di mana dia mungkin seorang mukmin, seorang muslim, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan akhir yang tidak diinginkan, yaitu apa? Bunuh diri. Maka ikhwatul iman, zikir ini adalah salah satu ibadah yang luar biasa, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, beliau memberikan perbandingan-perbandingan. Beliau menyampaikan dalam sabdanya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, apakah kalian mau aku berikan satu amalan yang luar biasa baik, yang luar biasa bagus, wa askaha 'inda malikikum, dan itu adalah suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'uha fi darajatikum, dan akan mengangkat derajat kalian, wa khairul lakum min infaqidz dzahab wal waraq, bahkan itu lebih baik dari kalian menginfakkan dzahab wal waraq, emas dan perak, wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, bahkan itu lebih baik dari ketika kalian bertemu di medan perang dengan musuh kalian dan kalian menghunuskan pedang, atau menghunuskan di sini, memukul di sini adalah ketika kita berjibaku di peperangan, dia memukulmu dan engkau memukulnya, itu kalah baiknya dengan amal ini. Apa? Yaitu zikrullah. Beliau menyampaikan, qalu bala ya Rasulullah, tentu. Apa itu ya Rasulullah? Apakah yang akan mengangkat derajat kita, apakah yang akan memberikan pahala yang luar biasa itu? Beliau menyampaikan bahwasanya zikrullahi ta'ala, mengingat Allah Azza wa Jalla. Mengingat ini kenapa disebut sebagai
suatu ibadah yang sangat mulia. Karena ikhwatul iman, sungguhnya ketika kita sadari banyak sekali aktivitas duniawi yang melalaikan kita, banyak sekali aktivitas yang nantinya kalau kita tidak isi waktu itu dengan kebaikan, tentunya akan diisi dengan keburukan. Bahkan ada waktu-waktu yang akan sangat kita sesali di suatu saat nanti ketika kita di akhirat, bahwasanya waktu itu kenapa aku tidak berzikir, kenapa waktu aku naik mobil, setiap hari aku naik mobil dan bertemu dengan perjalanan panjang, macet di jalan, bisa 2 jam 3 jam, justru akan memutar musik, aku mendengarkan musik misalkan, tanpa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nantinya akan menjadi penyesalan yang luar biasa kepada hamba tersebut. Maka ikhwatul iman, zikrullah ini ketika kita sadari kenapa begitu penting, karena kita tidak ingin lalai. Kalau kita masuk ke mall misalkan, di situ banyak hiburan, yang mana itu suatu yang mubah, kita belanja mubah, baik. Artinya kita mungkin butuh refreshing. Tetapi ketika refreshing itu menjadikan kita lalai, bahkan kalaulah kita tahu ayat-ayat Allah itu bukan sekedar apa yang kita temukan dalam Al-Quran. Ketika dalam perjalanan kita melihat kebesaran Allah, ketika melihat langitnya, ketika hujan turun dengan derasnya, kita bertasbih kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Itu akan membuat kita semangat dalam beribadah. Suatu ketika Luqman Al-Hakim pernah berpesan kepada anaknya, yang pesannya luar biasa. Ya bunayya, beliau menyampaikan ini, wahai anakku, la takun ajaz minadzik. Janganlah kalian sampai kalah dengan ayam jago, ayam jantan. Di mana ayam jago itu, ayam jantan itu, tentu kita tahu bahwa ayam itu berkokok bahkan di waktu fajar, sebelum fajar. Artinya dini, di pagi hari itu ayam sudah bangun, sudah bertasbih dengan dia berkokok. Tapi banyak manusia yang masih lemah, di mana dia masih terbalut dengan selimutnya. La takun ajaz minadik, jangan kamu kalah dengan ayam. Ayam sudah bangun, kalian masih tidur. Itu menunjukkan bahwasanya Luqman Al-Hakim ingin menanamkan kepada anak-anaknya untuk selalu menguatkan energinya dengan bangun kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha azza wa jalla yaqulu ana ma 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah artinya bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dalam hadis qudsi ikhwatul iman, aku berserta hambaku selagi dia mengingatku dengan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Ini menunjukkan kesempurnaan zikir adalah bagaimana kita melafalkan dengan lidah kita, dengan bibir kita. Dan keutamaan yang kita mampu dapatkan ketika kita sering berzikir kepada Allah, yaitu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini keutamaan-keutamaan yang didapatkan orang yang mengingat Allah. Tidaklah seorang yang mengingat Allah, segolongan orang yang mengingat Allah, melainkan malaikat mengelilingi mereka, rahmat Allah menaungi mereka, ketenangan turun kepada mereka. Ya Rahman. Kalau kita tahu bahwasanya sakinah bahkan turun bagi orang-orang yang sering mengingat Allah, kita temukan itu di mana? Di majelis-majelis ilmu. Di mana kalau kita mendengarkan ilmu, kita mendengarkan kajian, kita mengingat kebesaran Allah, kita semakin merasakan kekurangan kita, maka akan turun bagi orang-orang yang hobi pergi ke majelis ilmu, mendengarkan taklim, kemudian dia banyak berzikir, dia banyak beribadah dengan tilawah Al-Quran, itu dia akan menemukan ketenangan, dia akan diliputi oleh Allah rahmat yang luar biasa, dan bahkan Allah mengingat mereka bersama orang-orang yang ada di sisinya. Allah membanggakan di hadis yang lain, Allah membanggakan
di hadapan para malaikat-malaikatnya. Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya ketika di sebuah majelis ta'lim ikhwatal iman, ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu an ghairi dzikrillah illa tafarraqu an mithli jifah himar. Kalau ada sebuah kelompok yang mana mereka duduk di dalamnya di suatu majelis lalu mereka bubar tanpa mengingat Allah. Bayangkan ada sekelompok orang yang mungkin berkumpul di situ tetapi tidak mengingat Allah, melainkan mereka itu bubar seperti jifah himar, maka diibaratkan mereka itu pergi seperti jifah. Jifah itu bangkai, himar itu keledai, bangkai himar. Dan majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Di manakah majelis-majelis ini? Ini adalah majelis-majelis yang kita tahu mungkin di situ tempat ghibah. Kita berkumpul bukan untuk zikrullah, bukan untuk menambah keilmuan, kebaikan dari ilmu-ilmu agama, tapi di situ ada untuk berghibah, untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin justru akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah sama sekali, maka diibaratkan jifah khimar, seperti bangkai, nauzubillah. Kemudian la yajlisu qaumun majlisan la yadhkurunallaha azza wa jalla wa yusalluna 'alan nabi illa kana 'alaihim hasratan yaumil qiyamah. Tidaklah seorang yang duduk-duduk di suatu majelis sedang mereka tidak mengingat Allah dan tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, melainkan majelis itu akan menjadi hasratan, akan menjadi apa? Penyesalan nanti di hari kiamat. Maka di tempat majelis yang kita berkumpul di situ, kita tahu bahwa itu adalah tempat-tempat kebaikan, banyaklah untuk bersolawat, banyaklah untuk berzikir. Kemudian karena disampaikan bahwasanya ini adalah asraf. Kenapa dinamakan asraf? Asraful ibadah. Ketika kita melafalkan zikir dan doa itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingat kita juga. Dan ketika itu kita akan mendapatkan limpahan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Di awal tadi saya sampaikan bahwasanya kalau kita meminta pada orang, meminta bukan sekali dua kali, berkali-kali, orang akan bosan. Bahkan orang bisa marah. Kamu kesini minta-minta terus. Kamu kesini sekali-kali, mungkin kamu ngasih saya, ini kok kamu minta-minta terus. Orang bisa bosan. Sekaya apapun mungkin, atau kita temukan orang yang terlihat baik tapi kita minta bantuan terlalu sering, dia akan merasa tidak nyaman. Tapi tidak dengan Allah. Allah justru akan marah ketika kita tidak berdoa. Doa di sini adalah pengharapan. Doa ini adalah meminta sesuatu. Maka jangan bosan-bosan untuk berdoa, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan bahwasanya sallallahu min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'ala. Kalian ikhwatul iman rahimakumullah, mintalah kepada Allah kepadanya, sallallahu min fadlihi. Kita tahu bahwasanya Allah itu Maha memberi. Allah itu Maha murah memberi. Dikatakan saya mintalah kepada Allah kemurahannya. Karena apa? Fa innallaha yuhibbu an yus'ala. Karena Allah itu suka jika diminta. Allah itu senang jika kita meminta. Ada beberapa adab-adab yang kita tahu tentunya bahwasanya kita berharap hari-hari kita dipenuhi dengan zikir dan doa. Di mana ada waktu-waktu yang mulia seperti yaitu hari Arafah, putaran 1 tahun kita bermunajat di wukuf di Arafah, atau ada di bulan Ramadan, yaitu 1 bulan kita betul-betul bermunajat kepada Allah lebih maksimal lagi. Tentunya memang kita susah untuk bagaimana bisa beribadah semaksimal senikmat di bulan Ramadan, karena khususnya bulan Ramadan mempunyai kekhususan di mana setan dibelenggu dan kita lebih nyaman untuk melakukan aktivitas ibadah. Tetapi tidak sampai ketika selesai Ramadan kita sama sekali jarang menyentuh Al-Quran, bahkan tidak pernah kita menunggu waktu baca Al-Quran ya nanti ketika Ramadan. Nah ini yang sering terjadi. Ada orang-orang yang ke masjidnya ketika sholat tarawih saja, tarawih penuh masjid di mana-mana.
Kemudian selesai Ramadan nggak pernah lagi dia ke masjid. Ini yang dicela oleh para ulama. Artinya bagaimana dia menganggap bahwasanya ibadah hanya ada waktu-waktu tertentu, sedangkan ibadah itu bukan yaumian, bahkan di waktu-waktu kita setiap saat kita berharap bahwasanya waktu yang diberikan itu menjadi berkah karena ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau di hari Jumat untuk putaran 1 minggu, kita tahu bahwasanya hari Jumat itu hari yang mulia, kita memohon padanya, ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa seperti yang disampaikan azan bainal adan wal iqamah atau ba'dal ashri, ketika berdoa saat asar atau turun hujan. Kita harus tahu di mana waktu-waktu yang mulia, yang mustajab untuk dikabulkannya doa kita. Ketika sepertiga malam, maka orang-orang yang fokus kepada kebaikan-kebaikan ini, ikhwatal iman, berdoa di waktu-waktu mustajab, dijamin hidupnya akan mulia, penuh kemudahan, dan bila ada kesulitan maka dia akan merasakan kesulitan itu ringan. Kemudian tentunya adab berdoa itu kita menghadap kiblat, kita mengangkat tangan kita, kemudian kita bermunajat dengan penuh khusyuan, artinya hadirnya hati kita ketika kita berdoa kepada Allah. Tentunya sebelum doa kita berzikir mengagungkan nama Allah, bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya ada zikir dan keutamaannya di waktu-waktu tertentu memang. Seperti saat kita bahkan bangun tidur saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita yang semuanya insyaallah hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ikhwatal iman, kita tahu bahwasanya istirahat itu juga potensi. Sunnatullah, istirahat itu harus. Tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa tidur. Karenanya jadikanlah tidur itu juga sebagai bentuk ibadah. Bagaimana menjadikan tidur kita adalah ibadah? Tentunya dengan berniat bahwasanya tidur kita itu untuk mengumpulkan tenaga kita supaya kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita bangun kemudian mengucapkan doa ini. Kita ingat siapa yang menghidupkan kita setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Ketika kita membuka mata saja itu adalah anugerah yang luar biasa. Ini kadang-kadang jarang kita sadari. Kita bangun, jangankan berdoa, bisa-bisa yang dia cari HP-nya dulu, gadgetnya dulu, dilihat dulu apa yang dicari, WA siapa. Dia lupa bahwasanya dia mampu hidup di hari itu adalah karena kehendak Allah Azza wa Jal. Maka seharusnya dia berdoa dengan penuh kekhusyuan, artinya di situ kenikmatan. Ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, Allah telah menghidupkan aku kembali setelah Allah mematikan aku. Apalah jadinya bila mana aku hari ini dicukupkan umurku dan ibadahku masih belum seberapa, dosa-dosaku masih numpuk. Maka ketika ada esensi ini, memahami makna doa setelah kita tidur itu saja, itu akan membuat hari itu dia akan senantiasa mawas diri, dia akan senantiasa menjaga supaya waktunya itu mampu digunakan dengan baik. Dan dia akan juga merasakan bahwasanya kesyukuran yang luar biasa. Syukurnya itu akan menumbuhkan aplikasi dari setiap tindakannya itu supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyana ba'dama amatana. Seandainya Allah tidak membangunkan itu, bagaimana? Maka aku bersyukur hari ini aku masih diberikan hidup. Kita berzikir dengan doa setelah bangun tidur. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca banyak istighfar. Kemudian kita juga berharap apabila tiba waktu sore, Rasulullah juga menyampaikan sebuah hadis yang mana apabila kita membaca ini akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa a'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha
Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar, Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Biasanya kalau kita mawas diri, kita tahu pentingnya doa pagi dan petang. Kalaulah kita tidak hafal, di rumah sudah ada. Di rumah ada buku-buku yang mana di situ zikir pagi dan petang. Dan kita biasakan setelah sholat subuh kita berzikir, kita membaca itu. Kemudian kita mungkin melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian kita sholat isyraq, atau di awal mungkin kita sholat duha. Luar biasa ya kata iman. Maka energi yang akan kita dapatkan di hari itu kita akan merasakan luar biasa. Maka disampaikan kami masuki waktu sore dan seluruh kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya, bagi Allah segala kerajaan dan baginya segala puji, Dia Maha berkuasa. Hingga dikatakan di akhirnya bahwasanya ya Rabb, aku berlindung. Di sini ada doa bahwasanya aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Bahkan dari sifat malas pun kalau orang tahu, kita tahu bahwa begitu lemah kita. Kadang-kadang malas itu luar biasa menyergap. Ada sampai mengatakan, kenapa begitu susah saya untuk sholat tahajud? Kenapa begitu susah saya melangkahkan kaki ke masjid? Maka siapa yang kita mintai pertolongan? Siapa yang kita bermohon untuk supaya diberikan semangat? Tentunya kita tahu bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, yaitu apa? Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari sifat sombong yang buruk. Ya Rabbi, aku berlindung kepadamu dari siksa di dalam neraka dan siksa di dalam kubur. Orang yang hobinya berdoa itu adalah salah satu tanda, seperti yang disampaikan seorang ulama bahwasanya kalaulah engkau ingin melihat tanda-tanda kebaikan bagi seorang adalah hobi hamba itu adalah berdoa. Idza aradallahu al khaira waffaqakallahu bid-du'a. Jadi hobinya itu berdoa. Setiap saat kita mempunyai masalah keluh kesah, sebelum bahkan diungkapkan kepada teman. Karena ada orang-orang yang punya model, kalau dia punya masalah, dia langsung kalau bahasa Jawanya itu sambat ya. Kalau mungkin kita tahu, mengeluh kesahkan apa yang dia rasakan itu sama temannya. Semua temannya didatangi, ingin supaya dapat solusi, ingin supaya adem. Itu ada baiknya, tapi jangan lupa diawali dengan kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ kita meyakini bahwasanya siapa yang mampu, yang maha kuat, la haula wala quwata illa billah, yang mampu menyelesaikan ini, yang mampu menguatkan hati ini kecuali Allah. Kalau kita sudah yakini itu, bahkan kita tidak akan ingin lagi untuk memberikan keluh kesah kita, berbagi share tentang masalah kita kepada orang lain. Kita tidak akan lagi pengen seperti itu. Walaupun masih sekali dua kali, hanya sekedar bercerita saja. Misalkan kemarin saya punya masalah ini, doanya ya, itu tidak ada masalah. Minta doa untuk kebaikan, kemaslahatan dari masalah kita. Tetapi yang salah adalah ketika ada orang-orang yang ditimpa masalah, problem kehidupan biasa, mungkin masalah kantor, masalah mungkin pertemanan dia, kemudian dia langsung curhatnya ke orang dan dia lupa untuk bermohon kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana saat kita beraktivitas, kita keluar rumah, yaitu kita berdoa kepada Allah atas permohonan untuk minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya banyak dari kita yang sudah hafal, yaitu doanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Diriwayatkan Abu Dawud dan juga di At-Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwasanya dengan asma Allah yang tiada suatu pun di dunia, di bumi dan di langit yang berbahaya dengan menyebut asmanya. Sedangkan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita membaca ini 3 kali kita keluar rumah, yakinlah kita akan tenang. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang di langit dan di bumi akan membahayakan kita atas izin Allah. Tentunya semuanya atas izin Allah. Dan kita mohon perlindungan untuk itu. Dalam perjalanan kita ke kantor, naik motor, naik mobil,
atau aktivitas apapun, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin beresiko tinggi. Saat ini kita lihat misalkan ada orang yang bekerja di bangunan tol atau segala macam. Bacalah doa ini. Kita berharap bahwasanya doa ini mampu untuk menenangkan hati kita, bahwasanya Allah akan melindungi kita. Kemudian ikhwatul iman, kalau seorang tahu keajaiban dari doa, kemudian zikir, salah satunya istighfar, kita mohon ampun kepada Allah dengan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dirasakan orang-orang yang hobinya berzikir ini. Tentu salah satu kisah yang masyhur, kisah seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau pergi ke Basrah. Waktu beliau pergi ke Basrah sudah malam dan beliau harus istirahat, maka beliau memilih untuk tinggal di sebuah masjid. Rupanya masjid itu tidak diperkenankan untuk orang tidur di situ. Akhirnya dia disuruh pergi oleh penjaga masjid itu. Dengan terpaksa dia pergi. Di situ ada seorang penjual roti yang melihat ada seorang tua yang sepertinya butuh tempat tinggal, maka ditawari oleh penjual roti tadi untuk tinggal di rumahnya. Dikatakan, ya Syekh, tinggallah di rumahku. Nah, maka tentu beliau Imam Ahmad bin Hanbal dengan senang hati tinggal di rumah untuk sekedar bermalam saja. Dan uniknya ketika malam harinya di rumah pemilik penjual roti ini membuat adonan dan tidak terlepas dari mulutnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, tentu dengan penuh kekhusyuan. Ketika itu beliau melihat kemudian beliau menanyakan kepada Al-Khabbas. Jadi penjual roti tadi dikatakan bahwasanya, engkau dari tadi aku melihatmu dalam keadaan beristighfar. Apa yang engkau sudah dapatkan? Nah, luar biasa. Beliau pemilik rumah itu, penjual roti, mengatakan saya, sungguh aku mendapatkan segala macam apa yang aku inginkan. Aku beristighfar, sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang aku minta alhamdulillah terkabulkan. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Hanya saja katanya ada satu permintaan yang aku belum mampu mendapatkannya. Apa itu? Tentu ketika itu ditanyakan kepada pemilik rumah tadi dan mengatakan, aku ingin bertemu dengan ulama, dengan orang hebat yang aku mengaguminya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ bagaimana kekaguman, bukan terhadap sekedar orang tadi rajin berzikir, kekaguman bahwasanya ini keajaiban dari istighfar. Oh, rupanya aku jauh-jauh ke Basrah ini adalah karena doamu, karena zikirmu, istighfarmu, hingga Allah menuntunku sampai ke rumahmu. Penjual roti mengatakan, siapa Anda? Maka dikatakan, sungguhnya aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Adalah kebahagiaan tentu yang luar biasa ketika kita mengidolakan seorang yang alim, yang soleh, dan kita mampu bertemu, langsung dipeluk, luar biasa. Ikhwatul iman, ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan adalah dekat. Kesuksesan itu ketika kita juga dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dekat dengan zikir kita, kita dekat dengan Allah dengan ibadah doa-doa kita. Kita meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan semua dalam hidup kita bila mana kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita bisa mengambil ibrah, kita mengambil manfaat, menjadikan ini sebagai keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan, yaitu dengan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.